sahabat Yuki, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi di Yuki Talks. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya air bersih. Tidak sendirian, hari ini aku Putri akan ditemani rekan aku. Halo semuanya, aku Fitriana. Yuk langsung saja kita bahas bareng-bareng. Halo Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Putri baik-baik saja. Mbak Putri sendiri gimana kabarnya? Aku dalam keadaan yang baik juga Fitri. Oh iya Fitri, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya air bersih nih. Seperti kita tahu, air merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau menurut Fitri sendiri nih, aku pengen tanya deh, sebenarnya definisi dari air bersih ini seperti apa sih Fitri? Jadi benar ya sama apa yang dikatakan Mbak Putri, kalau misalnya air bersih itu memang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya kan. Karena air itu merupakan salah satu elemen yang paling penting di bumi. Jadi nggak cuman manusia nih yang butuh Mbak Putri. Jadi ada hewan, ada tumbuhan, mereka semua butuh air bersih untuk tetap hidup dan tumbuh. Ya kan? Lantas apa sih definisi dari air bersih itu sendiri Mbak Put? Jadi kalau misalnya secara singkatnya, air bersih itu merupakan air yang dapat digunakan sehari-hari tanpa menimbulkan risiko ataupun dampak ataupun efek negatif bagi tubuh Mbak Put, seperti itu. Oh, jadi bisa aku tarik kesimpulan nih kalau air bersih itu merupakan air yang tidak memiliki dampak negatif ke tubuh ya? Betul sekali. Oke, jadi ingat itu ya sahabat Yuki. Oke. Nah, kalau boleh aku tanya lebih lanjut nih Mbak Fitri, kan kita udah ngebahas tentang dari definisi nih air bersih. Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri air bersih itu? Jadi setelah kita tahu nih definisi singkat mengenai air bersih itu apa, kita juga perlu tahu nih sahabat Yuki kalau misalnya ada 3 ciri-ciri utama untuk air bersih. Apa aja sih Mbak Put? Jadi ada 3. Yang pertama itu tidak memiliki rasa, yang kedua tidak memiliki bau, dan yang ketiga adalah tidak berwarna. Jadi sahabat Yuki, kalau misalnya ada salah satu yang nggak layak, berarti air tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai air bersih. Seperti itu Mbak Put. Oke, jadi seperti itu ya. Oke sahabat Yuki di rumah, pastikan air kalian itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, selanjutnya nih Mbak Fitri, kalau kita udah tahu definisinya, udah tahu ciri-cirinya juga, aku pengen tahu deh, seberapa penting sih sebenarnya air bersih itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Jadi Mbak Put, kalau misalnya air bersih itu kan kita gunakan sehari-hari nih ya, mulai dari masak, mandi, ya kan, nyuci piring, nyuci baju gitu kan, ataupun nyuci kendaraan gitu ya. Itu pastinya kita semua butuh air bersih ya kan. Kalau misalnya kita menggunakan air yang tidak bersih, maka ada nih dampak ataupun efek entah itu jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa kita rasakan, mulai dari tubuh maupun juga dari lingkungan, seperti itu Mbak Put. Oh jadi seperti itu ya Mbak Fitri. Kalau tadi kan Mbak Fitri sudah singgung nih, ada dampak nih dari penggunaan air yang kurang bersih. Kalau bisa Mbak Fitri sampaikan, seperti apa sih sebenarnya dampak dari penggunaan air yang kurang bersih ini? Jadi sahabat Yuki, kalau misalnya kita menggunakan air yang tidak bersih, maka ada dampak negatif yang ditimbulkan misalnya dari segi kesehatan. Karena kalau misalnya air itu terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia seperti mangan, kapur, itu pastinya memiliki dampak negatif seperti timbulnya waterborne disease, yaitu penyakit pada tubuh akibat dari kualitas air yang buruk gitu Mbak. Selain itu juga ada juga pencemaran lingkungan Mbak. Jadi kalau misalnya nggak cuma untuk kesehatan untuk manusia saja, tapi juga ada pencemaran lingkungan akibat dari air yang kurang bersih tadi gitu Mbak. Seperti itu. Wah ternyata dampaknya itu cukup serius. Nah Sobat Yuki, kalian perlu memastikan bahwa air yang kalian pakai di rumah itu merupakan air bersih agar terhindar dari dampak-dampak yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri tadi. Nah Mbak Fitri, kalau aku pengen ngebahas secara lebih lanjut nih, di Jakarta sendiri ini kita tahu kan ada beberapa tempat yang airnya itu kurang bersih. Nah kira-kira ada nggak solusi yang bisa Mbak Fitri berikan nih untuk kira-kira sahabat Yuki di rumah yang mungkin memiliki problem air kurang bersih di rumahnya?
khususnya sahabat Yuki yang ada di Jakarta. Iya, betul. Jadi benar kata Mbak Putri kalau misalnya Jakarta itu sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang pastinya setiap hari itu permintaan air bersih semakin meningkat, Mbak Put. Nah, maka dari itu kita butuh nih solusi yang tepat untuk mengatasi air yang kurang bersih tersebut. Nah, apa sih solusinya? Jadi solusinya dengan menggunakan filter air. Nah, apa sih fungsi dari filter air itu sendiri? Jadi fungsinya itu untuk menyaring bahan-bahan kimia seperti mangan, kapur, itu bisa hilang gitu dari air tersebut ya Mbak. Nah, salah satu filter air nih yang dapat menyaring bahan-bahan kimia itu dengan filter air dari Yuki Water Treatment. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Fitri, ternyata ada solusinya. Nah, buat sahabat Yuki di rumah yang memiliki permasalahan air seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri, kalian bisa memasang filter air dari Yuki Water Treatment. Oke, aku sebelumnya mau terima kasih banyak sama Mbak Fitri hari ini sudah memberikan informasi yang sangat insightful. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat Yuki di rumah yang mungkin memiliki problem yang sama yang udah seperti kita bahas hari ini. Sama-sama Mbak Putri, semoga ilmu yang disampaikan juga bermanfaat bagi kita semua ya Mbak Put. Oke, baik sahabat Yuki, sepertinya cukup sekian Yuki Talks hari ini. Saya Putri Dan saya Fitriana. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.